touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmatul Khairin. Di sini saya akan membahas tentang anatomi makhluk mulia, memahami hakikat insan. Materi ini sangat penting karena membahas siapa sebenarnya manusia menurut perspektif Islam, apa tujuan penciptaannya, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam bimbingan dan konseling Islam. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu. Konsep fitrah, cetak biru penciptaan manusia. Dalam Islam, setiap manusia lahir membawa fitrah, yaitu keadaan suci dan kecenderungan alami untuk mengenal Allah serta mencintai kebaikan. Fitrah berfungsi sebagai yang pertama, penuntun moral, yaitu kompas batin yang membantu kita membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, potensi tumbuh, baik dalam aspek ilmu, akhlak, maupun spiritual. Yang ketiga, kesetaraan asal, karena semua manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama. Namun, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup akan sangat memengaruhi perkembangan fitrah tersebut. Selanjutnya, ahsanun takwin, kemuliaan potensi manusia. Allah menciptakan manusia dalam keadaan ahsanun takwin, yaitu bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Kesempurnaan ini terlihat dari 3 aspek. Yang pertama, akal. Akal untuk berpikir dan menganalisis. Yang kedua, hati. Hati untuk merasakan dan memahami nilai-nilai moral. Yang ketiga, kebebasan memilih yang membedakan manusia dari makhluk lain. Karena memiliki kelebihan tersebut, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, kemuliaan manusia bukan hanya karena bentuk fisiknya, tetapi karena kemampuan intelektual, spiritual, dan moral yang dimilikinya. Selanjutnya, asfala safilin, peringatan akan kejatuhan diri. Di sisi lain, Islam juga mengingatkan bahwa manusia dapat jatuh ke derajat asfala safilin, yaitu keadaan yang sangat rendah. Hal ini terjadi ketika manusia mengabaikan fitrahnya, mengikuti hawa nafsu secara berlebihan, dan menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya. Contohnya, dapat kita lihat dalam berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, kekerasan, ketidakadilan sosial, dan perusakan lingkungan. Jadi, manusia memiliki 2 kemungkinan, menjadi makhluk paling mulia atau justru terjerumus kepada makhluk paling rendah. Slide selanjutnya menjelaskan manusia sebagai Abdullah, hamba yang taat. Hakikat pertama manusia adalah sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah. Sebagai hamba, manusia memiliki tugas beribadah, taat kepada Allah, menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah tidak hanya berupa salat dan puasa, tetapi juga mencakup perilaku sehari-hari yang mencerminkan ketaatan kepada Allah. Melalui ibadah, manusia belajar seperti disiplin, kejujuran, kesabaran, dan empati terhadap sesama. Slide selanjutnya menjelaskan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Selain sebagai hamba, manusia juga diberi amanah sebagai khalifah fil ardi, yaitu pemimpin dan pengelola bumi. Peran khalifah meliputi yang pertama, menjaga lingkungan. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dan tidak merusaknya. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Manusia harus memperhatikan hak-hak orang lain dan menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi, menjadi khalifah bukan berarti berkuasa semata, tetapi melayani dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah. Selanjutnya, harmonisasi Abdullah dan Khalifah dalam kehidupan. Alurnya dimulai dari fitrah, Abdullah, Khalifah. Artinya, fitrah menjadi dasar kepribadian manusia. Sebagai Abdullah, manusia membangun hubungan dengan Allah. Sebagai Khalifah, manusia menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Jika salah satu aspek hilang, maka keseimbangan hidup manusia akan terganggu. Contohnya, seseorang mungkin rajin beribadah tetapi tidak peduli terhadap lingkungan atau masyarakat. Ini menunjukkan bahwa peran khalifah belum berjalan optimal. Relevansi dalam bimbingan konseling Islam. Mengapa konsep ini penting bagi mahasiswa BKI? Karena konsep hakikat manusia menjadi dasar dalam memahami klien. Dalam BKI, konselor membantu klien untuk kembali pada fitrahnya, memperbaiki akhlak dan spiritualitas, mengembangkan peran sosial yang positif. Dengan demikian, konseling tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis, tetapi juga membantu individu menemukan makna hidup sesuai ajaran Islam. Implementasi dalam praktik bimbingan konseling Islam. Ada 3 langkah. Yang pertama, asesmen berbasis fitrah. Konselor mengidentifikasi kondisi spiritual, nilai hidup, dan tujuan hidup klien. Yang kedua, intervensi terpadu, menggabungkan konseling psikologis, pembinaan nilai-nilai Islam, dan bimbingan ibadah.
Yang ketiga, pemberdayaan sebagai khalifah. Klien didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial, kepemimpinan, dan pelestarian lingkungan. Tujuannya adalah perubahan yang menyeluruh baik pada diri individu maupun lingkungan sosialnya. Nah, slide selanjutnya membahas kesimpulan dan refleksi menjadi insan kamil. Jadi, sebagai penutup, hakikat manusia dalam Islam dapat dipahami melalui 3 konsep utama. Yang pertama, fitrah sebagai dasar penciptaan. 2, Abdullah sebagai hamba Allah. 3, khalifah sebagai pemimpin dan pengelola bumi. Ketika ketiga aspek ini berjalan seimbang, maka manusia dapat mencapai derajat insan kamil, yaitu manusia yang utuh secara spiritual, moral, dan sosial. Baik, mungkin hanya ini presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.